Halo semuanya, kembali bersama saya Nami Jaya di channel Smart Money. Bulan Desember itu tinggal menunggu beberapa hari lagi. Dan pada bulan Desember ini biasanya terjadi middle dressing ya, menjelang akhir tahun. Middle dressing itu dimana para manajer investasi atau pengelola reksadana itu dia berjati portofolionya ya, agar kinerja dari portofolionya itu terlihat bagus. Dan di lain sisi, emiten-emiten juga berjati buat keuangannya ya, atau meningkatkan kinerja dari perusahaannya agar laporan keuangannya itu terlihat bagus di akhir tahun. Hal ini akan memicu kenaikan pergerakan indeks. Dan dapat dilihat dari sendiri di ISG sendiri, rata-rata kenaikan pada bulan Desember itu dalam 10 tahun terakhir mencapai 2,44%. ISG hanya mengalami penurunan satu kali dalam 10 tahun terakhir, itu pada tahun 2022 ya, alias tahun lalu itu sebesar minus 3,26%. Dan ini bukannya tanpa tantangan. Pada tanggal 12 dan 13 Desember nanti, itu ada rapat dari The Fed ya, FOMC, yang akan menentukan bagaimana suku bunga dari US sendiri ya. Dan bagaimana kita ketahui bahwa US ini sedang berusaha untuk menekan inflasinya di bawah 2%. Sedangkan angka pengangguran di US itu masih rendah ya, dan perekonomian itu berjalan dengan baik. Daya konsumsi masyarakat itu cukup tinggi. Sedangkan untuk menekan inflasi itu, hal seperti itu harus diulangi ya. Jadi ada kemungkinan The Fed itu akan mempertahankan suku bunganya. Dan tidak dapat dimungkiri bahwa hasil dari rapat The Fed ini sangat mempengaruhi indeks secara global ya. Sebenarnya jatuhnya pada 1 November kemarin ya, ISG itu cepat menyentuh angka 6.600. Selain ini juga pada tanggal 14 sampai tanggal 19 ada rapat Dewan Gubernur dari Bank Indonesia ya, yang memang diselenggarakan secara bulan. Dan secara bulan juga ya, indeks itu dalam 2 hari terakhir sudah dapat menembus angka psikologis 7.000. Dan kalau ini bisa berarti bertahan ya, kemungkinan untuk uptrendnya itu sangat besar sekali. Namun yang menjadi janahan pada argumen kemarin ada Endel Sutixal. Kami lihat bahwa sell nya itu ada panjang di atas, yang artinya bahwa sell itu menang melawan buyer, yang artinya menjadi distribusi di sana ya. Mungkin itu anak argumen atau bagaimana, saya juga kurang mengerti ya. Jadi kalau sejarah jangka pendek memang perlu disimak paling baik ya, sama indeks ini akan bertahan lama di 7.000 atau tidak. Menjelang window dressing, indikator yang sering digunakan adalah beta koefisien. Karena beta koefisien ini menunjukkan level korelasi atau tingkat korelasi suatu pergerakan harga saham terhadap indeks ya. Indeks itu kemungkinan bisa naik pada saat window dressing, maka saham-saham yang korelasi kuat dengan indeks itu akan naik juga. Menurut investor media bahwa beta koefisien itu adalah ukuran kualitas atau risiko sistematis suatu saham yang dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan ya. Dalam hal ini konteksnya di ISG. Nomor koefisien beta ini dikaitkan dengan kualitas ya. Jadi ukuran kualitas ini dikaitkan atau berkorelasi dengan likuiditas suatu saham ya. Saham yang likuiditasnya itu besar atau banyak, itu akan menyebabkan kualitas yang rendah ya. Jadi menurut harga sahamnya itu tidak akan fluktuatif. Nah, saham yang likuiditasnya itu rendah atau jarang jadi transaksi, maka akan menyebabkan kualitas yang lebih tinggi atau harga sahamnya itu dengan mudah berfluktuasi ya. Untuk saham yang likuiditasnya itu rendah menyebabkan kualitas yang besar, itu saya beri contoh pada saham Bayu Buana atau Bayu ya. Misalnya saya memiliki modal 200 juta ya untuk membeli saham Bayu, dan misalnya saya ajal anan nih di harga 1.455, dan misalnya masih kurang juga, saya beli di harga yang lebih tinggi lagi 1.450, lalu 1.455 dan selanjutnya. Saya menggunakan keseluruhan 200 juta itu ya untuk ajal anan, terus kiranya ingin saya akan baru selesai pada harga 1.600 ya. Yang mana itu artinya saham Bayu yang awalnya dari harga bulan depan hari Kamis itu 1.450, maka akan mengakibatkan harga sahamnya itu mengalami kenaikan lebih dari 10% ya. Bisa dengan jumlah uang yang sama 200 juta, saya beli saham Telkom dengan harga anan juga. Benar ya, 828 lot itu dijual di harga 3.620, dan dengan uang 200 juta tadi tidak dapat menghabiskan 428 lot ini ya. Yang artinya pergerakan dari saham Telkom itu
tidak terlalu banyak terhadap uang 200 juta tadi. Dan itu merupakan suatu gambaran bahwa volatilitas itu dipengaruhi oleh level likuiditas suatu perusahaan, yang artinya bahwa semakin volatil suatu saham itu maka risikonya itu semakin besar. Dan seperti saham Bayu tadi ya, bahwa dengan 200 juta kemudian dapat menaikkan harga saham Bayu itu sekitar 10%. Yang artinya juga bahwa dengan jumlah uang sama ini bisa menurunkan harga saham Bayu itu 11-10%. Yang artinya bahwa risiko di saham Bayu itu lebih besar dibandingkan dengan risiko di saham Telkom. Ini udah jauh ya mengapa bahwa koefisien beta ini berkaitan dengan risiko. Bila suatu saham memiliki beta A1 omar 0 ya, dan omar 0 artinya dia terkorelasi persis dengan pergerakan indeks ya. Bila betanya itu lebih dari 1, misalnya 0,2, 0,4, artinya bahwa harga saham tersebut lebih fluktuatif dibandingkan dengan harga indeks. Bila suatu harga saham itu koefisien betanya itu kurang dari 1, misalnya 0,7, 0,8, artinya dia kurang fluktuatif dibandingkan dengan indeks. Dan bila suatu saham itu koefisien betanya itu negatif, maka artinya bahwa pergerakan saham tersebut berkorelasi negatif terhadap indeks. Jadi kalau indeksnya naik, maka dia akan turun pun itu. Sesuai dengan judul video, saya sudah mengumpulkan saham-saham yang memiliki korelasi yang positif terhadap pergerakan dari IHSG ya. Kemungkinan untuk naik itu sangat besar ya menjelang windows dressing ini, karena pergerakan itu sangat berkorelasi dengan indeks. Dan ada beberapa streaming rule yang saya gunakan untuk menyaring saham-saham ini ya. Pertama, saya akan menggunakan Optimus dari indeks LTI 45 ya, ada yang masuk dalam LTI 45. Kenapa saya hanya memilih saham-saham yang masuk indeks LTI 45? Dan balik lagi ya, awal mula terbentuknya window dressing ini ya, bahwa window dressing ini kan karena malah manajer investasi karena pengelolaan dana itu kalau ada akumulasi ya, ada saham yang naik, sebenarnya portofolio itu berian baik, dan mereka pasti ada peraturan itu dari OJK yang haruskan membeli saham itu dengan kriteria tertentu, misalnya level likuiditas suatu saham, lalu level kapitalisasi pasar suatu saham. Dan oleh sebab itu saya memilih saham liquid 45 ini ya, yang artinya bahwa saham biar indeks ini berupa saham yang liquid dan kapitalisasinya besar. Lalu yang kedua itu di takaran pentingnya ya, sesuai dengan topik dari video ini. Yang ini koefisien beta tidak boleh kurang dari 0,8 dan tidak boleh lebih dari 1,2. Jadi korelasinya sangat kuat terhadap indeks ya. Dalam hal ini indeks liquid 45 atau IHSG. Terus yang ketiga itu saham ini tidak boleh dalam keadaan ekuitas negatif dan juga tidak dalam keadaan rugi atau EPS itu kurang dari 0. Terus yang keempat, harga saham itu tidak boleh dibimbingnya dinilai lebih dari 3 kali. Nah, tulisan terakhir dibimbing dari saham maksimal 50% dari lelakma BBB dalam 3 tahun terakhir. Artinya BBB seorang itu lebih kecil dibandingkan lelakma BBB 3 tahun terakhirnya. Lalu setelah melakukan filter atau screening tersebut, saya menemukan atau menambahkan 8 saham yang masuk dalam kriteria ini. 8 saham tersebut terdapat satu saham yang sangat berkorelasi dengan IHSG ya. Tindanya itu 1,01 ya, jadi sangat berkorelasi sekali dengan IHSG. Dari 8 saham ini di urutan 1 sampai 6 itu adalah saham yang saya yakini akan mengalami kenaikan harga sahamnya ya, karena dari segi teknikal maupun fundamentalnya sangat mendukung. 2 saham lainnya dari segi teknikal atau trendnya itu kurang mendukung, sehingga 2 saham tersebut akan saya taruh di angka 7 dan nomor 8. Yang pertama adalah saham Astra International atau ICE. Untuk saham ICE ini memiliki koefisien beta sebesar 1,19, yang artinya saham ICE ini memiliki korelasi yang kuat dengan indeks atau IHSG, tetapi memiliki level volatilitas yang cukup tinggi ya, atau lebih tinggi. Dan untuk fundamentalnya sendiri sudah saya bahas ya di video sebelumnya, teman lihat di sini. Lalu sejarah teknikalnya ya, bahwa saham ICE ini bergerak di MA200 weekly, yang artinya memang ini akan menjadi support dari ICE sendiri, dan ini akan berbahaya ya bila ditembus oleh ICE bila menjebol ya. Misalnya dia akan jatuh di bawah 5.200. Nah, untuk kembalikan arah atau untuk naik itu
diomisal juga ya, karena nanti Orisian dengan TSG-nya itu cukup kuat korelasinya. Dan bila saya menggunakan Fibonacci retracement, target penguatan dari saham ICD ini berada di rentang harga 6.200 sampai 6.300 ya dalam catur dari 2 bulan ke depan. Dan yang kedua adalah perusahaan S Atwell dengan saham S. Ini saham S ini memiliki Orisian beta semisal 0,92 yang artinya korelasinya sangat kuat terhadap index ya atau ISG, dan resikonya itu lebih kecil atau volatilitasnya itu sangat kecil ya. Berarti saham SCB sangat liquid sekali. Dan dari sini fundamentalnya sendiri ya, saya melihat bahwa mereka cukup berhasil mengatasi perlawanan dari DIY ya, betul ya. Dimana DIY ini kan sedang retail bangun cabang di mana-mana dan menjual produk substitusi dari S yang harga yang lebih murah. Yang itu membuat S bahan membangun S plus ya di beberapa tempat untuk menyaingi harga dari DIY ini. Dan saya melihat itu cukup berhasil ya, bahwa kinerja dari S itu cukup baik. Karena padahal dari lega-lega sahamnya sendiri, bahwa saham S ini mulai mengalami sebuah uptrend ya dari pertengahan tahun 2023. Untuk dari BGS ini jumlah manis di harga 900 sampai 1000 ya. Wiki rasio dari ases ini diopini ya sebesar 21,58 kali ya dari aset tahunan, dan tapi untuk minggunya ini sebesar 2,39 kali. Dan bila dibandingkan dengan rata BBB-nya tidak tahun terakhir itu sebesar 3,36 kali. Kita masih emosional endingnya yaitu Indosiamen atau INTP. Untuk saham INTP ini memiliki Orisian beta 0,54 dan bila dari S itu 0,92, Pak ini INTP 0,54. Yang artinya korelasinya itu lebih kuat dibanding S. Kalau untuk fundamental semen saya sudah pernah membahasnya di video ini ya. Dari segi teknikalnya tentang konsolidasi dari 9.000 sampai 11.000. Standar target harga untuk akhirnya itu memang 11.000 ya. Untuk saham INTP ini. Saham yang keempat adalah Galok Profan atau Epin. Untuk saham Cepin ini memiliki Orisian beta sebesar 0,96. Jadi korelasi sudah sangat kuat sekali ya dengan indeks. Dan bila dibandingkan dengan S itu 0,92, INTP nanti 0,94, Pak ini lebih kuat lagi 0,96. Dan dari segi teknikalnya, untuk saham Cepin ini sejak April tahun 2023 sudah mulai uptrend ya, dan dia akan menembus level moving average 200 weekly-nya itu di level 6.000. Jadi yang 6.000 itu sekaligus menjadi level psikologis dari Cepin ya, dia dapat letakkan di atas 6.000 atau tidak. Lalu selanjutnya ada saham Semen Indonesia atau SMGL. Dan untuk saham SMGL ini memiliki beta di angka 1,14, yang artinya bahwa saham ini memiliki korelasi yang kuat terhadap indeks, tapi harganya lebih berfluktuatif atau lebih volatil. Untuk fundamental saham SMGL ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Dan sejarah teknikal memang saham ini sejak bulan Mei tahun 2023 sudah menjumpai atau membentuk pola uptrend ya. Dan memang saham ini masih bergerak di bawah weekly MA200 ya. Karena kalau dari sendiri memang harga wajar dari SMGL ini di angka 500. Sebagai gambaran bahwa saham SMGL ini diperdagangkan dengan BBB sebesar 1,02 kali ya. Sedangkan rata BBB dari tahun terakhirnya itu sebesar 1,34 kali. Yang artinya memang SMGL ini masih nilai sangat murah. Dan saham yang keenam adalah Telkom Indonesia, saham DLAN. Dan ini adalah saham yang semakin dijunjung di awal ya. Saham yang memiliki korelasi yang sangat kuat dengan indeks Android ISG. Orisian betanya itu sebesar 1,01. Yang artinya ini sangat kuat sekali korelasinya. Dan untuk teknik dari saham Telkom ini memang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Dan untuk teknik ada sendiri bahwa saham Telkom ini memang berada di titik yang berbahaya ya. Yang ingat bahwa MA yang kecil ya, MA50 dan MA20 yang sebentar lagi akan memotong dari MA200 ya, memotong ke bawah. Tapi untuk target yang Amerika itu masih berada di angka 3.800 ya untuk saham Telkom ini. Dan masih memiliki peluang juga untuk saham TLAM ini akan kembali berkonsolidasi ya bila dia berhasil menembus 4.000 ya. Jadi utang itu sekitar 3.500 sampai 4.000, dan bila dia berhasil lama di atas 4.000 mungkin akan kembali menunjukkan uptrend ya untuk saham Telkom ini. Saya akan masuk ke dalam dua saham yang pulang saya rekomendasikan ya. Risiko memiliki Orisian beta yang korelasinya cukup kuat terhadap indeks ya. Ini saham yang kedua ini adalah United Tractor atau WNL. Dan untuk saham WNL ini memiliki Orisian beta sebesar 1,17. WNL ini sedang di dalam fase turun ya. Kemendalian ya pada jumlah terakhir
Ini adalah Edo Weekly yang artinya dalam 9 minggu terakhir itu candlenya berwarna merah. Dan dari sini teknikal itu ada gapnya di angka 28.000. Dan kemungkinan besar bila WNL berhasil yang disebut akan membentuk konsolidasi ya dari 22.000 ke 28.000. Jadi tentang konsolidasinya cukup besar. Dan yang terakhir adalah saham IBNB. Ini adalah saham yang paling saya minta rekomendasikan dari 8 saham ini ya. Untuk saham IBNB sendiri, koefisien bendanya memang variasinya cukup kuat dalam indeks ya. Misal 0,92 fundamentalnya bahwa IBNB ini akan menjual oil atau jenis batu bara yang mahal ya. Yang misalnya kalau di basin itu sudah pertama turbo atau pertama racing gitu ya. Jadi oil yang dijual ini memang kebanyakan di ekspor awal. Tetapi oil yang sangat bagus ini ya, itu harga jualnya adalah US oil ya, atau itu harga US dollar. Artinya bila indeks oil US dollar itu dalam bulan, maka harga batu baranya ini diorang dalam bulan ya. Jadi makna dari IBNB itu memang itu ya, tidak seperti saham batu bara lain ya, seperti DDBA atau Andalo ya, yang kualitas oilnya itu tidak terlalu bagus, yang jadi lebih banyak menjadi pemasok untuk PLN ya. Jadi kalau IBNB ini memang tidak terlalu berbahaya untuk di PLN. Dan dari sini teknik aja ya, sejarah weekly nama kita lihat bahwa sejarah long term IBNB ini lebih berpeluang besar untuk belajaran penurunannya ya. Jadi saya yakin bahwa IBNB ini akan 22.000 dibandingkan untuk naik ya. Atas 30.000. Kami nalayan saja ya sejarah jangka pendek sama saham IBNB ini teman-teman bantu oleh Euphoria Pascal ya ke Indonesia. Sekian pembahasan mengenai video basic. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye.